Halo semuanya, jujur aja nih, kalau dengar kata respirasi tumbuhan, mungkin yang kebayang di kepala kita langsung buku biologi yang super tebal dan kaku kan? Tapi buang jauh-jauh pikiran itu. Karena hari ini, kita bakal ngebedah salah satu fungsi fisiologis tumbuhan yang paling mendasar ini dari kacamata yang beda banget. Ini tuh sebenarnya kisah survival yang dramatis banget soal energi dan efisiensi. Bayangin aja, tumbuhan kan nggak bisa lari tuh kalau ada masalah lingkungan. Jadi mereka harus nyelesain semuanya murni dari dalam tubuhnya sendiri. Yuk, langsung aja kita mulai. Di pembahasan kali ini, kita bakal lewatin 5 rute utama ya. Mulai dari apa sih sebenarnya respirasi itu, terus kita bongkar bahan baku energinya, ngelihat kondisi ideal saat aerob, ngintip mode bertahan pas anaerob, dan terakhir kita adu langsung efisiensinya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Apa sih sebenarnya respirasi tumbuhan itu? Kita samain persepsi dulu ya di sini ya. Kata kuncinya cuma satu, katabolisme. Intinya, respirasi itu secara fundamental adalah proses penghancuran. Tumbuhan itu secara aktif memecah molekul organik yang kompleks, kayak gula, menjadi molekul anorganik yang jauh lebih simpel, yaitu karbon dioksida dan air. Terus pertanyaannya, kenapa harus dihancurin segala? Nah, karena di dalam ikatan molekul yang rumit itulah energi kehidupan mereka terkunci. Tumbuhan harus ngebongkar ikatan itu buat ngelepasin energinya, supaya mereka bisa terus hidup dan menjalankan fungsi fisiologisnya. Dan tahu nggak, proses ini tuh super universal. Mau itu tumbuhan tingkat tinggi yang akarnya kompleks kayak tumbuhan paku, atau organisme yang simple banget kayak lumut dan jamur, semuanya tanpa terkecuali benar-benar mutlak bergantung sama mesin seluler yang sama ini buat tetap hidup. Lanjut ke bagian kedua. Kalau respirasi itu kita ibaratkan sebagai mesin, terus bahan bakarnya apa dong? Jadi gini, tumbuhan tuh punya beberapa opsi bahan bakar, atau kita sebut substrat. Karbohidrat kayak glukosa dan sukrosa itu primadonanya. Ibarat bensin beroktan tinggi kualitas premium lah yang paling disuka tumbuhan kalau lagi di kondisi normal. Tapi, tumbuhan itu cerdas loh. Kalau lagi kepepet, mereka punya cadangan lain, ada lipid, asam organik, dan bahkan protein. Coba deh bayangin, sel tumbuhan itu kayak pabrik pengolahan yang super presisi. Kalau mereka pakai sukrosa atau amilum, ada enzim karbohidrase yang bahkan mecah itu jadi glukosa. Terus, kalau terpaksa beralih ke lipid, enzim lipase langsung turun tangan, mecah itu jadi gliserol dan asam lemak. Nah, kalau pakai protein, enzim proteinase yang bakal motong-motong jadi asam amino. Pokoknya, semua bahan mentah ini dipersiapkan sedemikian rupa supaya muat masuk ke tungku pembakaran seluler mereka. Tapi dengerin ini, ada satu skenario krisis yang ngeri banget. Ngebakar protein buat energi itu bener-bener taktik survival jalur ekstrem. Kenapa? Karena protein itu kan aslinya dipakai buat ngebangun struktur tubuh mereka atau buat enzim fotosintesis. Jadi, kalau tumbuhan sampai harus ngebakar proteinnya sendiri gara-gara stok karbohidrat dan lipidnya ludes, itu ibaratnya kalian lagi nyetir, bensin habis, terus kalian nyopot jok mobil kalian sendiri buat dilempar ke tangki mesin biar mobilnya tetap nyala. Gila kan? Ini udah masuk fase darurat tingkat tinggi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Gimana jadinya kalau fungsi fisiologis ini beroperasi di kondisi lingkungan yang lagi perfect-perfectnya? Kita nyebut kondisi super ideal ini sebagai respirasi aerob. Bintang utamanya siapa lagi kalau bukan oksigen. Di kondisi ini, oksigen bebas tersedia melimpah di lingkungan sekitar. Karena oksigennya sangat cukup, proses pembakaran glukosa di dalam organel yang namanya mitokondria itu terjadi dengan sempurna banget. Nggak ada sisa yang kebuang, nggak ada tuh penumpukan racun. Semuanya berjalan sangat bersih dan efisien. Dan tebak berapa hasil dari efisiensi gila-gilaan tadi? 36. Yap, 36 ATP. ATP ini mata uang energi buat sel ya. Jadi dari setiap satu molekul glukosa aja yang dibongkar secara aerob, tumbuhan dapat jackpot 36 ATP. Ini tuh bentuk kelimpahan metabolik yang paling tinggi. Dengan model energi segede ini, tumbuhan bisa tumbuh ngebut, berbunga, dan berkembang biak tanpa hambatan sama sekali. Tapi ya namanya juga alam, nggak selamanya ramah kan? Masuk ke bagian keempat, respirasi anaerob. Ini adalah mode survival waktu bencana tiba-tiba datang. Coba bayangin skenario dunia nyata ini. Hujan deras berhari-hari, atau tiba-tiba banjir bandang yang rendam sistem perakaran tumbuhan. Karena air ngisi semua pori-pori tanah, pasokan oksigen ke akar keputus total. Akarnya benar-benar mati lemas. Dan dalam sekejap, mesin aerobik yang sempurna tadi mogok, nggak bisa fungsi. Di detik itu juga, tumbuhan dipaksa masuk ke mode hidup atau mati. Dan ini dia realita pahit dari mode survival darurat itu. Cuma dua.
Angka yang bikin shock banget kan kalau dibandingin sama 36 tadi. Dalam kondisi tanpa oksigen, respirasi anaerob itu cuma bisa meras 2 molekul ATP dari setiap molekul glukosa. Terjun bebas efisiensinya. Di titik ini bukan lagi soal pertumbuhan optimal. Ini murni kepanikan seluler cuma buat nunda kematian selama mungkin. Kok bisa cuma dapat 2 ATP sih? Ya karena tanpa oksigen, pembongkaran glukosanya tuh nggak tuntas. Proses ini yang biasa kita kenal dengan istilah fermentasi. Dan parahnya nih, fermentasi alkoholik ini ninggalin sampah berupa etanol. Sementara fermentasi laktik ngehasilin asam laktat. Jadi bayangin deh, tumbuhannya udah ngalamin defisit energi yang parah banget. Proses ini malah numpuk produk limbah beracun di dalam jaringan tubuh mereka sendiri. Sumpah, ini tuh skenario bertahan hidup yang bener-bener putus asa. Nah, kita sampai di bagian kelima. Yuk kita jajarin dan adu langsung efisiensinya biar makin jelas gambaran besarnya. Kalau kita tarik kesimpulan dari perbandingan ini, kelihatan banget polanya. Respirasi aerob tuh pakai oksigen dan ngasilin 36 ATP. Efisiensinya tingkat dewa, ibarat peradaban kota yang makmur jaya. Sebaliknya, respirasi anaerob itu terjadi tanpa oksigen, mentok cuma di sitoplasma aja, dan cuma bisa ngasilin 2 ATP yang miris banget beserta zat beracun. Ibarat kota yang lagi kena krisis energi total dan penuh polusi. Fakta ini ngebawa kita ke satu pertanyaan yang benar-benar harus dipikirin. Kalau kita lihat betapa nggak efisien dan toksiknya mode respirasi anaerob tadi, seandainya banjir terus-terusan terjadi dan akar tumbuhan kerendam, kira-kira berapa lama sih mereka benar-benar bisa bertahan hidup cuma dengan mengandalkan 2 ATP sambil numpuk racun di dalam selnya sendiri? Batas waktu alamiah itu sangat nyata, teman-teman. Oke, makasih banyak ya udah ngikutin obrolan kita kali ini. Semoga sekarang pandangan kalian tentang fungsi fisiologis energi tumbuhan jadi jauh lebih hidup dan dinamis. Sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.